Ini bener-bener karamel, popcorn karamel berjalan. Popcorn XX1 tahu ya wanginya seperti apa? Ini maaf banget gak bermaksud, lagi-lagi aku agak deg-degan sebenarnya bikin video dupe ini karena lagi-lagi ini sesuai dengan pengalaman pribadi aku, maafin ya, tapi jujur welcome beautiful, ketemu lagi dengan aku Abel, apa kabar semuanya? Di video kali ini kembali lagi dengan segmen dupe. Jadi produk dengan harga yang meholita gitu ya, ataupun produk dari brand high end, tapi aku menemukan yang menurut aku nih dupe-nya gitu loh, dengan harga yang lebih terjangkau. Penasaran? Mari kita mulai. Pertama ada dari kategori wewangian, dari perfume nih. Ini salah satu wewangian kecintaan aku dan low-key sebenarnya aku gatekeep, tapi ternyata sudah ada dupe-nya. Ini ada dari Giardini di Toscana. Dia itu yang Bianco Latte. Jadi ada berbagai macam variannya, cuman yang favorit aku adalah Bianco Latte. Awal pas aku ngeliat reviewnya, ini sebenarnya aku blind buy. Bener-bener blind buy yang aku PO dan harganya waktu itu aku beli sekitar hampir 4 juta apa 4 juta ya, gue lupa. Ya pokoknya gitu. Sebentar coba gue cek ya, gue penasaran soalnya. Yes, benar, ini aku PO dengan harga 3,2 ya. Ini ukurannya 100 ml. Kenapa aku tergiur, aku lupa ya, aku lihat review di mana gitu. Terus udah gitu pas aku lihat notesnya, langsung kayak ini pasti kecintaan saya, ini pasti gue akan wangi seperti kue berjalan gitu ya, dessert berjalan. Kenapa? Karena dari notesnya itu ada vanilla, karamel, honey, white musk juga, dan ternyata aku berhasil banget nih blind buy ini karena wanginya bener-bener gurmang, manis, perfecto. Wah, enak banget. Dari segi sprayer biasa aja, nggak yang very fine juga. Terus projectionnya bagus, tapi untuk longevity-nya oke lah, walaupun ini EDP ya, bukan X-rate juga sih. Nah biasanya kalau aku mau lebih tahan lama lagi, aku akan layerin dengan parfum aku yang ada wangi oud-nya. Jadi manis, terus udah gitu ada wangi smoky-nya biar lebih kuat lagi. Gitu loh tips aku. Nah terus nih ya, ini wangi enak banget, manis banget. Dan ternyata tidak lama pas aku jalan-jalan ke mana namanya, ke JXB gitu kan, aku lagi ingin ke booth gitu, beberapa parfum lokal. Dan ternyata aku mampir ke Nice Day. Lalu kalau nggak salah waktu itu Mentari deh, kalau nggak salah dia kayak kakak nih coba cium, ini enak banget, kakak banget. Terus aku nyium kayak ini wangi gue gitu. Jadi kalau kalian penasaran wanginya si Bianco Latte seperti apa ya, gak usah. Menurut aku kalau cuman penasaran sama wanginya, ya lebih baik beli yang murahnya aja. Dan ada lokalnya ini Nice Day, variannya yang Wonka. Kalau Nice Day ini dia klaimnya extrait de parfum. Cuma nih jujur aja, aku agak kurang setuju. Kenapa? Karena biasanya dari pengalaman aku, extrait de parfum kan berarti kan konsentrasi si oilnya tuh lebih tinggi, parfumnya tuh lebih apa ya, lebih awet, lebih long lasting. Tapi di aku pribadi sama kayak EDP aja sih. Ya tahannya berapa lama ya? Mungkin di 4 jam 5 jaman. Jadi menurut aku cukup standar aja untuk diklaim sebagai extrait de parfum. Tapi mungkin konsentrasinya tinggi, aku nggak ngerti ya untuk formulasinya seperti apa. Cuman ya udah gitu aja kalau review pribadi aku dari si Nice Day Wonka ini. Tapi wanginya plek ketiplek plek plek. Dari segi kekuatan ya, kekuatannya memang masih menang si Bianco Latte ini. Cuman wangi identitinya sama banget. Karena notesnya pas aku baca si Wonka Nice Day juga sama. Dia vanilla, honey, karamel, dan white musk. Ini bener-bener karamel, popcorn karamel berjalan. Popcorn XX1 tahu ya wanginya seperti apa? Ini dari segi harga ya sangat beda jauh. Cuman pokoknya kalau kalian penasaran sama Bianco Latte seperti apa wanginya, udah beli aja Wonka Nice Day. Secara performa aku nggak bisa bilang ini adalah benar-benar dupe yang mirip banget gitu ya, tidak. Tapi aku bilang dari wanginya, identitinya sama. Nextnya kategori makeup, ini ada dari blush. Kalian pasti udah nggak asing lagi sama Rare, tapi sebenarnya aku beli udah lama ya teman-teman ya. Ini yang powder blush tapi yang ada sedikit shimmernya gitu. Lebaran shimmer ya. Ini yang shade-nya Happy seperti ini. Aku akan kasih lihat dulu. Oh bentar, aku kasih lihat dulu packagingnya ya. Ini kayak dia tuh dove gitu, matte. Terus ini shade-nya. Nah, isinya seperti apa? Seperti ini sayang, warnanya, wanginya lagi kan. Ini warna pink yang cantik banget. Terus ketika kita swatch,
Nah ya, pas disentuh tuh dia lembut banget. Nah di swatch, jadi dia tuh blush yang ada sedikit shimmernya, tapi shimmernya tuh tipis dan halus banget. Jadi ngasih efek sheen gitu di wajah, yang kelihatannya itu tidak mengemphasize pori-pori kalian. Jadi efeknya tuh nggak yang bener-bener apa ya, glittery gitu loh. Jadi cantik banget apalagi kalau kena cahaya. Kalau aku lihat dari partikel halusnya ini, dia agak warm ya. Jadi warna pinknya tuh warna pink agak sedikit cool, tapi si partikel-partikel kecil yang ngebuat sheen-nya itu agak warm. Ini kayaknya agak goldish kalau aku tidak salah ya. Aku pribadi nggak pernah menggunakan ini sendirian di pipi aku karena aku belum terlalu percaya diri. Dalam artian menurut aku kurang nampol gitu loh kalau aku pakai sendirian, karena seperti yang kalian tahu aku penganut blush ke tampol. Sebenarnya untuk beberapa orang yang memang normalnya sih ini udah cukup pink. Jadi aku biasanya pakai ini tuh sebagai topper gitu. Jadi aku pakai blush dulu warna pink tipis-tipis, terus udah gitu toppernya ini, dan itu makin cantik banget, makin bagus banget. Kayak aku nggak perlu pakai highlighter lagi, tapi udah ada kilauannya indah gitu. Oke, udah kebayang ya. Menurut aku ini bagus. Oke lah ya si Rare ini. Cuma kebetulan aku udah nggak beli Rare lagi sih. Ada dupe-nya. Secara packaging kalau disentuh tuh mirip. Mau tau apa? Ini brand lokal namanya Clea atau Clea, seperti ini. Ini shade-nya Honor. Nah, aku mau kasih lihat dulu ya dari dekat. Mirip banget kan ya? Ini packagingnya kalau disentuh tuh mirip banget rasanya, tapi bentuknya beda. Kalau Rare kan lebih bulat kan, yang ini tuh enggak. Setelah gitu kalau kita buka, gini say. Tuh. Nah sekarang aku akan swatch si Clea ini ya. Yang Clea ini ketika aku sentuh, dia tidak selembut Rare, tapi masih lembut juga. Warnanya lebih warm. Nah ini nih yang Clea nih. Tuh. Ini perbedaannya. Ini Rare, ini Clea. Keduanya menurut aku sama-sama memiliki partikel yang halus, bukan yang seperti highlighter yang bisa mengemphasize tekstur kulit ya. Bener-bener cantik banget, halus dipakainya. Tapi lucunya ya, kalian bisa lihat nggak? Ini yang Rare, aku tuh satu, tadi tuh aku 2 layer. Ini yang Rare ya, terus ini Clea 1 layer. Secara pigmentasi warna, bisa dilihat nggak? Ini kayak lebih intens gitu loh punyanya si Clea. Tuh. Untuk pilihan warna, of course, si Rare ini jauh lebih banyak karena setahu aku Clea tuh cuman ada 3. Tapi kalau kalian mencari finish yang seperti Rare, ini dupe-nya. Kamu bisa merasakan experience yang sama, look yang mirip, terus apa ya? Ya lebih murah gitu loh. Jadi kayak lebih worth it mungkin gitu. Terus gitu produk lokal juga, jadi lebih happy aja belinya. Menurut aku ini bisa banget jadi pilihan kalian kalau kalian mau saving, nggak mau beli Rare juga, bisa beli yang Clea. Jangan shock kalau bakal merah banget pipi gue, karena aku mau memperlihatkan perbedaan satu sisi pakai Clea, satu sisi lagi pakai Rare. Nggak apa-apa kita beda-beda, karena habis ini aku juga akan hapus makeup. Ini aku pakai Clea dulu ya. Kayak fresh gitu loh, nggak perlu pakai highlighter lagi. Aku tuh tapi sebenarnya lebih suka blush yang matte. Cuman kan kalau di acara tertentu, apalagi ada lightingnya atau untuk syuting, blush yang seperti ini tuh lebih cantik gitu loh kalau di cahaya. Oke, ini yang Clea, satu sisi lagi aku akan pakai yang Rare. Kita ganti dulu brushnya. Nih, aku pakai ini ya, beda brush. Bisa dilihat ya, kalau aku in real life ya, aku bisa jelaskan. Sisi sebelah sini tuh agak sedikit lebih soft pink dan nggak se-warm yang sisi sebelah sini. Dan untuk sheen-nya atau kayak pantulan shimmernya, apa ya, iridescent apa nih bisa disebutnya, ini lebih mantul kayak gitu. Nggak tahu sih kelihatan jelas atau tidak ya di kamera, tapi kurang lebih kalau aku bisa melihat, kalau aku bisa jelaskan gitu ya, ini tuh lebih kelihatan, si luminousnya tuh lebih ini kelihatan ya. Kalau ini tuh lebih natural, lebih cantik banget. Untuk daily, jujur saja, aku akan lebih pilih si Clea ini karena lebih wearable untuk digunakan daily. Dia tidak yang terlalu apa ya, cling 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 gitu. Yang ini memang unik, tapi aku jujur, aku pribadi lebih suka Clea. Mungkin kalau aku bisa kasih masukan dan saran, pertambah bahasa apa tuh? Ditambahkan lagi warnanya, shades-nya, karena menurut aku dari segi formula, terus udah gitu warna yang aku pilih juga yang Honor ini tuh cantik sekali. Cuman kayak warna yang lebih gonjreng atau yang keunguan atau apa lagi ya? Warna-warna yang lebih berani gitu, itu akan cantik banget karena masih agak jarang untuk produk lokal blush yang seperti ini, yang gak matte, yang kayak ada shimmer tapi tipis
partikel halus kayak gini deh. Ini cantik banget, bagus banget, very genius. Oke, semoga tidak jauh beda ya blush aku yang kanan sama kirinya, karena tadi aku berusaha untuk menghapus sisi sebelah sini, terus aku pakein Clea yang sebelah sininya ya. Anyway, lanjut ke produk selanjutnya. Ini dari Complexion base-nya. Sejujurnya ini akan agak kontroversial. Kenapa? Satu, dari harga tuh bener-bener jauh dari kayak langit ke bumi dari segi harga gitu ya. Dan juga sebenarnya kalau dibilang formulanya itu juga nggak mirip. Maka lagi-lagi ini video ini aku buat berdasarkan pengalaman pribadi aku yang aku rasakan ya. Disclaimer, ini juga video tidak berbayar, dan lagi-lagi kalaupun videonya berbayar, aku berusaha sebisa mungkin jujur sama kalian, oke? Apalagi yang nggak dibayar gitu loh. Jadi kayak kalau emang banyak kekurangannya juga gue sampein secara terbuka gitu loh teman-teman. Oke, ini adalah skin tint favorit aku dari Chanel. Aku udah repurchase 2 kali. Terus ini botol kedua aku. Kenapa aku suka banget? Ini adalah Chanel Le Beige Eau de Tong. Wih, merci beaucoup. Oui. Prancis banget, Prancis. Yes, oui, escargot. Ya, croissant. Dah deh, lanjut. Oke, ini Chanel ini emang sangat unik dari packagingnya pun. Jadi dia ada kayak bulir-bulirnya, tapi bukan bulir jeruk ya, tapi kayak bintik-bintik gitu. Jadi pas kita taruh gitu ya, kita blend ke kulit kita, dia baru nyatu. Kenapa aku suka banget sama si skin tint ini? Harganya memang Meholita Babanero 1 juta sekian, mahal banget jujur. Tapi kenapa aku suka banget? Karena gini, selama ini aku tuh selalu susah mencari skin tint yang bener-bener skin tint. Skin tint itu kan basically skincare, tapi dia ada tintednya, kayak pelembab tapi ada tintednya, ada warnanya sedikit. Jadi dia tuh supposed to be light dan harusnya nggak ada coveragenya, tapi dia lebih meratakan warna kulit kalian seperti itu. Dan agak sulit terutama untuk brand lokal, karena pada saat itu aku cari tuh belum ada. Udah ada skin tint tapi rata-rata tuh coveragenya lumayan medium ataupun yang full gitu. Dan aku kadang nggak mau, aku pengen daily tuh ya udah kayak kulit gue asli, kayak makeup look, I woke up like this gitu ya. Nah ini tuh rasanya tuh bener-bener kayak air, kayak dipakein air ke muka, seger banget, fresh banget, karena teksturnya juga beneran kayak air. Nih aku kasih lihat ke kalian ya. Tuh, teksturnya dia runny banget karena very bercair tuh. Jadi dia harus di mix dulu, baru bulir-bulir warnanya, bulir-bulir pigmennya menyatu, sehingga dia menyatu ke kulit juga. Lihat nggak, air banget. Tapi kalau udah nyampe di kulit tuh cantik banget, karena kelihatannya tuh kulit tuh kayak warnanya rata sama, tapi sama sekali tidak ada coveragenya. Dia tidak bisa menutup apapun yang ada di wajah kamu. Karena aku punya jenis kulit yang normal to dry, jadi aku cinta banget, aku suka banget. Karena itu tadi, dia itu rasanya seperti air, dan setahu aku kandungannya juga banyak airnya, sehingga tuh kulit aku ketika menggunakan produk ini tuh sangat terhidrasi, bener-bener lembab, dipakai seharian nyaman. Cuman ini memang tidak waterproof, transfer proof, bla 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 proof, tidak. Kalian bawa mandi, bawa berenang di diinin ke air, disiram air, diguyur air, Siram ini. hilang, bubar jalan, nangis, bubar jalan, jujur. Tapi ya kalau kalian tidak butuh complexion yang tahan ini lala, nih bisa jadi jawabannya ya. Dan hasilnya memang cantik, flawless, bagus gitu. Tapi lagi-lagi tidak ada coveragenya. Cuman belakangan ini muncullah nih ada sunscreen baru brand lokal, yaitu Taffy. Jadi dia mengeluarkan 2 jenis sunscreen, yang satu yang transparan biasa, yang satunya lagi tinted. Dan FYI, aku tuh belum menemukan tinted sunscreen lokal yang menjadi favorit gue banget nih gitu ya. Karena lagi-lagi aku membutuhkan, kalau tone up sunscreen banyak, tapi tinted sunscreen yang pernah aku coba lagi-lagi dia lumayan thick, terus udah gitu kayak kurang ringan aja gitu di kulit ya. Lalu si Taffy ini mengeluarkan namanya Adapt Tint Cica Rescue Sun Shield. Dia SPF 50, PA plusnya tuh 4 kali. By the way, ini yang si Chanel juga ada SPF-nya, cuman aku lupa deh berapa. Cuman dia udah ada SPF-nya juga, cuman nggak tinggi, kayaknya cuma 30 apa 25 gitu, nggak tinggi sih. Terus udah gitu, yang punya si Taffy ini dia juga klaimnya dia aman buat kulit berjerawat, dia ada kandungan sikanya, bisa menenangkan kulit. Terus udah gitu, di sini sih tulisannya and brightening active, jadi bisa mencerahkan ya. Seperti ini teman-teman. Ini menurut aku sangat unik. Kenapa? Nih, kalau dia lihat ya, teksturnya seperti ini, kayak sunscreen pada umumnya, dan warnanya juga putih. Lihat warna putih, tapi jangan ngedip semuanya, bukan sulap, bukan sihir. Jadi apa? Prok.
Hah, berubah kawan-kawan. Tuh, jadi apa? Jadi warna kulit. Dia tuh makanya namanya adaptin, maksudnya mungkin beradaptasi ya, say, warnanya tuh. Ngerti kan maksud gue? Ngerti kan sekarang? Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Ini adalah skin tint yang aku maksud tuh maunya kayak gini ringannya, ataupun tinted sunscreen yang kayak gini nih yang aku maksud. Tuh. Ini juga sama-sama tidak memberikan coverage, tapi dia ngebuat muka kamu tuh kayak flawless dan warna kulitnya tuh jadi merata. Apalagi kalau lagi timbul kemerahan, kulit kalian tuh kayak, ih sehat banget kulit gue gitu. Secara finishnya dia juga bukan yang basah banget, bukan yang kering banget. Tapi kalau misalkan kalian lagi tidak menggunakan skincare gitu ya, nggak pakai pelembab, dipakein ini cukup aja gitu loh. Ngerasa kayak nggak kering-kering amat muka gue. Jadi finishnya di tengah-tengah kali ya, aku juga bingung menjelaskannya karena aku pernah cobain ke adik sepupu aku yang warna kulitnya itu tan, dan sebelumnya aku juga sempat kepikiran si adaptin ini, skin tint ini kan dia cuma punya satu warna, apakah ini friendly digunakan di warna kulit yang lebih gelap gitu. Dan aku cobain ke adik sepupu aku yang warna kulitnya tuh medium tan ya bisa dibilang, dan ternyata surprisingly bagus, masuk, gak white cast sama sekali, gak jadi abu-abu karena warna kulit adik sepupu aku nih bener-bener warm, gak abu-abu, bener-bener nyatu. Padahal aku pakai itu banyak banget, aku 2 jari aku pakein kan, karena basically ya lagi-lagi ini sunscreen kan, jadi kita harus pakainya 2 jari. Dia pakein ke muka, leher, nyatu langsung ke kulit dia. Dan dia pada saat itu lagi nggak pakai pelembab, terus ya udah kulit dia tuh nggak yang jadi becek banget, kayak apa ya, agak matte tapi nggak begitu matte. Malah dia bilang, aku nggak pengen pakai bedak lagi sih kak, aku nyaman kayak gini gitu. Nah kalau aku pastinya aku bedakin. Nah ini hari ini aku lagi pakai si adaptin seperti ini kurang lebih, dan tadi tuh aku set pakai loose powdernya Huda Beauty. Huda Beauty tuh dia nggak ada coveragenya, ada sedikit warna. Aku pakainya yang pound cake, tapi dia nggak ada efek coveragenya ya. Dia lebih yang kayak menahan minyak sih. Menurut aku mantap banget sih nahan minyaknya si Huda Beauty. Yang kayak gini nih bedaknya. Jadi menurut aku ini sangat berhasil untuk ukuran tinted sunscreen. Dan kenapa kok tiba-tiba dari Chanel ke Taffy gitu? Ini menurut aku pribadi, lagi-lagi ya, pas aku gunakan di kulit aku, pas aku pakai si Taffy ini, finishnya itu tuh mirip kayak aku tuh pakai Chanel. Walaupun Chanel dia lebih watery dan aku ngerasa lebih ada efek freshnya, kayak dibasahin air tuh mukanya daripada pakai si Taffy. Tapi pas gue ngaca kayak bezir kayak gue pakai Chanel gitu. Itu kan dari aku ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang punya Chanel terus punya Taffy dan pernah nyobain dua-duanya, mungkin bisa share juga di kolom komentar. Jadi biar ada POV dari lainnya, bukan hanya aku. Cuman aku pribadi kayak ngerasa wow. Kalau sekarang jadi makanya kalau aku lagi kayak pengen tampilan makeup look kayak I woke up like this, aku akan pakai si Taffy ini untuk complexionnya. Orang nggak akan percaya kayak, Abel, ya ampun kulitnya bagus banget, kamu tuh ini baru bangun tidur. Nah itu pasti aku gara-gara Taffy kan. Ya aku nggak dandan. Oh my god, wow. Masa sih emang muka aku bagus ya, aku cantik ya? Nah pick me cocok. Hah? Ya pokoknya kayak gitu. Jadi ini untuk finishnya bisa aku bilang ini agak dupe-nya. Walaupun dari segi formula, ingredients pasti udah beda banget, tapi dari finishnya pokoknya poinnya finishnya mirip banget, hampir lah bisa dibilang dupe-nya. Another fragrance ini dari niche brand perfume yaitu BDK ya, variannya yang Velvet Tonka. Ini bukan your regular vanilla. No, gimana ya cara ngejelasinnya ya? Karena ini wangi vanilla manis yang enggak manis pengen dimakan, tapi very sexy banget. Aku bisa mencium smoky, tapi tuh smoky powdery. Aduh gimana gua ngejelasinnya? Enak banget. Dan ini jujur aja ini wanginya sangat powerful. Dari segi projection, longevity, oke banget. Bukan oke, bagus. Sprayernya juga bagus. Aduh gimana ya, kalau dari brand BDK ini nggak usah diragukan lagi sih sebenarnya. Dia sebenarnya ada yang variannya banyak macam-macam, tapi ada yang jenisnya tuh ada yang extract juga. Tapi kali ini aku yang Velvet Tonka yang EDP. Velvet Tonka tuh setahu aku tidak ada yang extract sih, adanya cuman yang EDP. Dan
wanginya enak banget. Notesnya dia ada almond, ada tobacco-nya, ada rose oil, ada tonka bean, ada bourbon vanilla, ada amberwood, ada amirisnya, ada orange blossom. Menurut aku perpaduan notes yang sangat unik, tapi aku bisa mencium ini vanilla, manis, almondnya berasa, tapi dia ada wangi smoky-nya. Ambernya aku juga kecium banget, jadi aku suka banget suatu parfum yang manis tapi ada ambernya, itu perfect buat aku, enak banget. Jadi tadi udah preview ya untuk ketahanannya ya, longevity-nya bagus, projection-nya bagus, sillage-nya bagus. Menurut aku ini bukan safe blind buy. Jadi kalau misalkan kalian bukan tipe yang suka explore parfum dan cuman penasaran doang, kayak gue penasaran gitu, karena harganya ini juga Meholita, menurut aku ini bukan tipe parfum yang semua orang akan suka. Ini not safe blind buy, tapi menurut aku ini enak banget, indah banget wanginya, apalagi kalau dipakai di saat dingin-dingin, saat malam hari, mau kencan, mau ngedate, event tertentu. Tapi tenang teman-teman, gak usah kalian beli yang mahalnya ini. Kenapa? Karena kalau ini ngomongin dari lagi-lagi dari segi wangi, bukan performa. Kita punya dari brand lokal sayang. Ini dari Hint yang velvet, namanya pun velvet sayang. Dari segi packaging nggak mirip sama sekali, tapi namanya sama-sama apa, ada velvetnya. Dan aku juga sangat setuju dengan representasi dari Hint ini untuk varian velvet. Kenapa? Karena pertama, lihatlah dia pakai warna marun burgundy gitu. Terus udah gitu kalau dipegang ini teksturnya pun blue drew, velvet juga. Jadi memberikan kesan yang seksi, yang berat gitu, yang misterius sesuai sama wanginya. Nah, yang Hint velvet ini wanginya seperti apa? Oh, by the way sprayernya juga bagus banget ya Hint ini. Wow, mirip banget. Tapi dari yang aku bisa cium, yang Hint ini tuh masih lebih kecium wangi flowernya. Cuman aku mau lihat deh notesnya sebentar. 2000 years later. Ternyata pas aku lihat notesnya dia juga sama banget kayak BDK yang Velvet Tonka, karena dia ada tonka bean, ada vanilanya, ada ambernya. Terus udah gitu ada rose-nya juga, cuman di sini dia ada cinnamon bark, ada almond, ada sandalwood. Kalau dari yang aku cium di kulit, karena lagi-lagi sesuatu wangian apapun itu akan berbeda-beda ya chemistry-nya di kulit orang-orang. Tapi kalau di kulit aku, yang Hint wanginya makin lama dia akan makin light. Jadi tidak se-strong BDK yang Velvet Tonka, tapi secara identitas wangi itu mirip banget. Tadi aku semprotin ke Joey dan dia bilang ini jauh lebih mirip sih kak daripada yang Bianco Latte dengan Wonka dari Nice Day. Ini very sexy, very smoky. Makanya di sini pun Hint menjelaskan wanginya ini tuh warm, hypnotizing, sweet and spicy. Aku sangat setuju. Ini wangi yang gak bisa kalian pakai untuk di siang-siang kalian naik transportasi umum, naik kereta, desek-desekan, karena ini sangat tidak safe kalian gunakan untuk saat-saat itu. Ini cocok banget untuk di indoor, pokoknya jangan terkena panas pastinya karena nanti pusing. Wangi akhirnya dari yang Hint menurut aku ada perbedaan dari awal disemprot sama akhirnya. Kenapa? Pas akhirnya itu dia tidak se-strong pas di awal kita semprot, dia lebih sadel ke kulit kita. Wanginya lebih light tapi tetap dengan identity dia yang smoky, tapi smoky-nya kayak gitu doang. Kalau BDK itu kayak rar gitu. Semoga kalian paham ya. Tapi kalau dari segi wangi, kalau kalian penasaran BDK Velvet Tonka wanginya seperti apa, ini wangi mahal, I love it. Bukan cuma harganya, tapi pas pakai ini tuh tahu kayak oh my god, ini mahal banget wanginya gitu, wangi mahal. Dan kalau kalian penasaran wanginya, beli aja Velvet dari Hint. Dari segi performa aku nggak bisa bilang ini mirip, no, karena jauh. Ini lebih beast mode yo bro. Oh ya, semoga dari tadi aku menjelaskan bisa ditangkap dengan baik. Maaf kalau misalkan aku ngomongnya agak kecepatan atau agak kelamaan atau apa sih, belum ngomong apa sih ini bertele-tele, karena aku pengen banget kalian bisa menyerap apa yang aku rasakan. Maaf banget kalau aku terlalu ekspresif, tapi aku akan ekspresif ketika menjelaskan sesuatu, apalagi produk yang aku suka banget gitu loh teman-teman. Nah, lanjut ke produk yang terakhir, ini dari produk rambut. Jangan di skip. Siapa yang tidak tahu sama hair oil dari Kerastase ini dipakai sama banyak perempuan. Tapi jujur aja aku udah nggak pakai dia lagi. Udah, ini punya aku sudah lama. Aku mau jelasin dulu kenapa dia ini viral di mana-mana. Bahkan sebelum viral emang udah banyak orang yang pakai. Jadi dia memang hair oil, hair serum yang bisa melembutkan rambut.
dia bikin shiny banget rambut. Apalagi kalau yang aku tahu ya, tekstur rambut orang-orang luar itu tuh lebih lebih sulit diaturnya, lebih gampang kering juga. Jadi oil ini tuh sangat membantu rambut mereka, makanya ini terkenal banget di luar sana. Artis-artis luar pada pakai ini, terus udah gitu influencer luar pada pakai ini gitu, mengagung-agungkan ini karena memang yang bisa menjinakkan rambutnya tuh salah satunya hair oilnya dari Kerastase. Nah, salah satu yang terkenal, yang bikin dia terkenal juga adalah karena wanginya yang semerbak. Ya, jadi kalau udah paham ya poinnya ya. Kalau punya rambut sulit diatur, orang-orang sangat menjagokan Kerastase Elixir Ultimate Oil ini. Nah, tapi kan lagi-lagi ya, jenis rambut orang tuh berbeda-beda. Ada yang low porosity, ada yang high porosity. Nanti buat yang belum tahu bisa langsung cek aja apa perbedaannya dan apakah kalian low atau high porosity, bisa dicek gitu langsung. Tapi aku pribadi, aku merasakan bagus. Tapi gue punya yang lebih murahnya, maksudnya aku pernah pakai beberapa macam hair oil dengan berbagai macam hair oil yang murah-murah, di aku memberikan efek yang lebih bagus. Gimana ya, Kerastase ini oke, wangi, emang wangi banget, tapi bukan yang membuat rambut aku jadi super lembut banget yang kayak oh my god abis dari salon. Di aku biasa aja, bagus aja. Mungkin aku bisa kasih nilai ya 7 atau 6,5 ya, sekitar segitu, dengan harga yang bombastis. Tapi mungkin untuk di beberapa rambut kalian ngerasa ini dewa. Namun teman-teman, sebelumnya aku mau jelasin lagi, aku tuh pakai hair oil tuh banyak banget macam-macamnya. Apalagi dulu aku pernah pakai Dancoli, aku suka banget pakai Macarizo. Lalu yang sudah berapa nih, 1 tahunan apa hampir 2 tahun, kapan nih kita pertama kali kerja sama ya, Onyx ya Onyx ini yang sering aku bahas di Instagram, Onyx Hair Serum yang awalnya aku di endorse. Dan ya udah aku cobain, cuman aku kayak nggak berekspektasi tinggi karena harganya juga mursidawati, parah. Ini gue nggak tahu udah habis berapa botol. Maaf banget buat teman-teman yang mungkin ngerasa offended kayak gila lo ya Kerastase gue lo sama yang sama Onyx yang harganya cuma 30.000. Maaf banget, gak bermaksud. Lagi-lagi aku agak deg-degan sebenarnya bikin video dupe ini karena lagi-lagi ini sesuai dengan pengalaman pribadi aku, maafin ya. Tapi jujur ini best banget. Di rambut aku lebih suka hasilnya pakai Onyx Hair Serum ini. Kenapa? Satu, dia bikin rambut lembut banget. Dan ketika aku selalu di styling rambutnya, hampir setiap hari di styling, dia nggak ngebuat rambut aku jadi makin kempes. Aku pakai biasanya 3 pump, 3 sampai 4 pump karena rambut aku panjang dan tebal. Jadi aku pakainya lumayan agak banyak. Dan aku pakainya itu dalam rambut setengah kering. Jadi masih kayak kering-kering handuk gitu. Langsung aku pakein hair oilnya supaya apa? Supaya rambut kalian tidak lepek. Itu adalah sebuah tips, oke? Perhatikan itu. Jadi sebaiknya kalau rambut kalian gampang lepek, pakai hair oil ini atau hair serum ini tuh pas kalian di kering-kering handuk gitu ya. Jadi jangan totally kering banget. Cuman kalau mau memberikan efek lebih glossy, boleh tuh abis di styling kalian pakai hair oilnya lagi. Oke, lanjut. Dia memberikan efek lembut banget, shiny-nya oke, bukan yang shiny banget. Wanginya aku nggak tahu apakah aku sudah menjelaskan ini di YouTube aku sebelumnya, karena ini kalau nggak salah udah sempat masuk monthly favorite deh. Jadi aku sempat cerita waktu aku ke salon, aku tuh jarang sebenarnya perawatan ke salon, tapi kalau misalkan aku lagi pengen ngeblow nih, gue lagi capek banget nyatok sendirian, aku akan ngeblow ke salon. Terus kayak gitu aku akan bawa peralatan aku, shampoo, conditioner, sama hair tonic dan juga sama hair serum aku atau hair vitamin aku. Dan sampai orang salon datang ke aku, bukan orang salonnya, kayak manajernya atau siapa gitu. Jadi aku lagi styling gitu, habis dipakein hair serumnya, tiba-tiba dia tuh wangi banget kak, gitu kan. Oh iya, ini pakai apa gitu kan? Ini hair serum aku, jadi kayaknya tuh dia ngiranya gue habis nyemprot parfum. Jadi wanginya dia bener-bener dari sana, nggak terlalu jauh, cuman nggak ngeliat gue gitu, nggak ada berada di dekat gue, tapi dia bisa kayak mencium wanginya dan sampai nanya, wangi banget kak. Bukan nanya sih, lebih kayak menyatakan ya, wangi banget kak gitu. Terus gitu aku kasih tau, ya aku pakai ini. Oh, produk mana nih kak, lalala gitu kan. Terus aku bilang, ini ada di mana-mana loh, literally kayak ada di minimarket dan harganya cuma 30 ribuan. Aku nggak tahu sih sekarang harganya berapa ya. Soalnya terakhir aku cek itu di 30 ribuan, 28 ribu gitu. Mungkin agak lebih mahal, lebih murah, tapi di bawah 50 ribu untuk seukuran ini. Dan kalian nggak perlu pakai banyak-banyak. Dan wanginya enak banget, wanginya beneran wangi. Kalau dari klaimnya, dia itu kan styling heat protection, anti-freeze, smooth and shiny hair. Jadi dia sekaligus sebagai hair protectant. Jadi bisa melindungi rambut kamu kalau misalkan mau di styling panas-panas tools gitu ya, panas-panas tools.
tools yang panas gitu maksudnya. Jadi aku sangat merekomendasikan si Onyx ini, bukan karena saya muse-nya aja. Jadi kalau kalian beli tuh nanti ada muka aku. Ya, bukan karena aku muse-nya aja, tapi emang beneran bagus. Malah itu karena aku suka banget, jadi pas aku ditawarin, Abil mau gak jadi muse-nya? Ambil, gue mau gitu. Jadi I love it. Menurut aku, lagi-lagi jangan judge gue, ini gue ulang-ulang mulu nih. Di rambut aku, ini dupe sih. Walaupun dari tekstur ya, dari tekstur si Kerastase ini lebih oily, tidak secair Onyx. Onyx tuh agak sedikit lebih cair, walaupun sama-sama oil sih sebenarnya. Cuman Onyx agak lebih cair daripada si Kerastase. Tapi dari segi harga, wangi, hasilnya di rambut, harus aku pilih Onyx. Love you. So ya guys, itu tadi beberapa produk yang aku bisa rekomendasikan, dupe produk gitu ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian, menjadi referensi. Kalau kalian ada saran nextnya aku bikin video apa, bisa komen di bawah. Dan maaf kalau ada salah-salah, kurang-kurang. Aku senang banget bisa ketemu kalian lagi di sini. Makasih banyak udah nyempetin waktunya untuk nonton. Thank you. I'll see you guys next time. Bye bye. Love you.